Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabarnya lo? Semoga baik-baik aja ya. Nggak berasa nih, udah setahun aja Xiaomi 12 rilis di Indonesia. Dan di video kali ini gue pengen share aja nih pengalaman gue pakai Xiaomi 12 dan kira-kira apakah handphone ini enak kalau misalkan lo pakai di tahun 2023. Ya udah, di video kali ini bakal gue ceritain semuanya buat lo, so stay tune karena gue yakin lo pasti penasaran sama Xiaomi 12. Oke, gue mau cerita mulai dari harganya dulu. Dengan gelarnya sebagai handphone flagship, harga dari Xiaomi 12 ini menurut gue masih cukup terjangkau di harga 9.999.000 untuk varian RAM 8GB dan internal storage 256GB pas pertama kali launching di Indonesia. Tapi sekarang lo bisa beli dengan harga 8.999.000 di website resminya Xiaomi. Sedangkan untuk varian second dengan kondisi mulus dan full set, lo bisa dapetin handphone ini dengan harga 7,5 jutaan aja. Apakah harga tersebut worth it? Kita coba breakdown satu-satu ya. Kita bahas dari segi desainnya dulu. Selayaknya handphone flagship, Xiaomi 12 berusaha tampil dengan desain yang elegan dengan layar yang melengkung di kedua sisinya, serta menggunakan kaca untuk bagian backdoornya dan metal untuk bagian framenya. Dengan desain kayak gini bikin tampilan handphonenya mewah baik secara look maupun pas lo pegang langsung handphonenya. Oh ya, material kaca ini bukan sembarang kaca ya. Untuk backdoornya dan juga layarnya ini udah dilapisin sama Corning Gorilla Glass Victus yang lebih kuat dari pelindungan layar sebelumnya. Untuk finishing backdoornya ini dibuat dop supaya nggak gampang nyeplak sidik jari. Secara keseluruhan desain dari Xiaomi 12 ini cakep dan kelihatan mewah banget dan nggak berusaha ngikutin desain dari handphone kebanyakan yang punya frame mengotak di segala sisinya. Cuman yang jadi kendala dengan desain melengkung kayak gini, lo bakal susah dapetin tempered glass yang cocok, dan kalau lo mau pakai hydrogel bakal ribet cara pasangnya dan masih gampang kegores juga. Ngomongin soal layar, Xiaomi 12 sudah punya layar yang bagus banget. Panel yang digunakan adalah AMOLED 68 miliar warna dengan luas 6,2 inci yang punya resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz. Layarnya ini juga udah punya Dolby Vision HDR10 Plus dengan kecerahan maksimal ada di 1100 nits. Dengan desain melengkung kayak gini bikin tampilan bezel layarnya itu kelihatan tipis dan enak banget dipandangnya. Karena menggunakan panel AMOLED, Xiaomi 12 juga udah dilengkapi always on display dan fingerprint under display yang kecepatan bacanya lumayan cepat. Sejauh ini gue nggak ada keluhan sama kualitas layar dari Xiaomi 12 ini. Dengan dimensinya yang kecil juga bikin enak pas operasiin dengan satu tangan aja. Di atas kertas, Xiaomi 12 punya spesifikasi yang masih oke banget kalau lo mau pakai 1 atau 2 tahun ke depan. Xiaomi 12 sudah dibekali prosesor flagship yaitu Snapdragon 8 Gen 1 yang berdasarkan peringkat Antutu punya skor 900 ribuan poin. Chipset ini udah mendukung 5G juga dan punya clock speed maksimal ada di 3 GHz dengan konfigurasi 1x3 GHz Cortex X2, 3x2,5 GHz Cortex A710 dan 4x1,8 GHz Cortex A510 dengan fabrikasi 4 nanometer. Chipset ini mirip banget sama Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang bedain cuman di clock speednya aja. Untuk masalah RAM-nya, Xiaomi 12 dikasih konfigurasi RAM dengan kapasitas 8GB dan internal storage 256GB. Dan selayaknya handphone flagship, handphone ini nggak dikasih slot memory card tambahan. Sayangnya di sini gue cuma coba main satu game aja di Xiaomi 12 yaitu Need for Speed. Secara default game ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala sedikit pun. Animasinya berasa smooth dan untuk suhunya sendiri lumayan adem dengan durasi permainan kurang lebih 10 menit. Xiaomi 12 juga udah dibekali dual stereo speaker dengan dukungan Dolby Atmos yang bisa menghasilkan suara yang detail yang cenderung ke arah mid. Suara bassnya berasa, detailnya oke, meskipun kenceng tapi nggak berasa pecah speakernya.
Sekarang kita beralih ke sektor kamera. Berdasarkan spesifikasi yang gue baca, Xiaomi 12 punya setup triple kamera di bagian belakang dengan resolusi lensa utama ada di 50 megapiksel dengan bukaan f1.9 dan udah mendukung OIS dan juga PDAF. Sedangkan untuk dua kamera lainnya yaitu 13 megapiksel ultra wide dengan bukaan f2.4 dan 5 megapiksel telefoto dengan bukaan f2.4 juga. Untuk kamera depannya, Xiaomi 12 punya setup single kamera dengan resolusi 32 megapiksel dengan bukaan f2.5 yang artinya butuh cahaya yang cukup untuk bisa menghasilkan foto yang bagus. Untuk perekaman video, kamera belakang Xiaomi 12 bisa merekam hingga 8K 24fps, 4K 60fps, 1080p 60fps, dan juga 720p 1920fps. Sedangkan untuk kamera depan mentok cuman di 1080p 60fps aja. Di sini gue mau minta maaf karena gue nggak bisa kasih lihat hasil foto dan videonya karena ada sedikit kendala teknis. Untuk urusan baterai, jujur dengan kapasitas yang cuma 4500 gue agak kurang srek ya. Nggak boros sih, tapi kayak was-was aja gitu. Sebenarnya sih aman-aman aja. Layaknya handphone flagship pasti juga baterainya cepet habis dan bisa 2 kali ngecharge dalam sehari. Sedangkan untuk kemampuan pengisian dayanya, Xiaomi 12 ini dibekali charger dengan kemampuan 67 watt. Untuk isi daya dari 5% sampai 95% butuh waktu kurang lebih 1,5 jam aja. Kesimpulan gue dengan harga second sekarang yang cuma 7 jutaan bisa jadi salah satu pilihan handphone flagship yang bisa lo pakai buat tahun ini. Apalagi dengan janji Xiaomi yang bakal ngasih update MIUI 14 berbasis Android 13 bikin handphone ini masih enak banget buat dipakai 1 atau 2 tahun ke depan. Kameranya bagus, layarnya cakep, desainnya compact dan udah flagship banget bikin lupa kalau ini adalah handphone Xiaomi. Untuk urusan iklan sejauh ini gue nggak nemuin iklan yang terlalu intrusif ya, masih aman-aman aja. Gimana menurut lo? Layak nggak Xiaomi 12 dipakai di tahun 2023? Tulis ya pendapat lo di kolom komentar di bawah. Dan mungkin segitu aja ya cerita gue tentang Xiaomi 12 yang satu ini. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like videonya dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang nggak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!